Shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Kebaikannya begitu dahsyat sekali dalam kehidupan kita. Bagi kita sebagai manusia yang diizinkan Tuhan untuk hidup dan menikmati alam ciptaannya. Kalau kita kuat, sihat, kalau kita berhasil dalam pekerjaan kita, dalam studi, semua itu karena anugerah Tuhan. Apa yang ada pada kita, semuanya datang daripada Tuhan. Nah, saudara, saya mau bercerita sedikit tentang pengalaman hidup saya. Sejak saya bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pada umur 14 tahun. Tahun 1995 saya bertobat, menyerahkan hidup saya kepada Tuhan pada umur 14 tahun. Itu adalah satu pengalaman yang sangat indah dan sangat luar biasa yang pernah saya alami. Sebelum itu, saya adalah seorang anak muda yang nakal. Ya. Dalam kenakalan itu saya suka melawan nasihat orang tua. Saya tidak suka dengar kalau mereka melarang saya mau kemanapun, pergi kemanapun. Nah, pada waktu itu sebelum umur 14 tahun saya bertobat itu saya terlibat belajar ilmu silat. Karena di tempat kami dulu suka selalu kalau main bola, main kasar sehingga terjadi pergaduhan. Karena hal itu mendorong saya untuk belajar ilmu silat. Dan saya menuntut ilmu sehingga pada waktu itu dalam saya belajar ilmu silat, saya belajar betul-betul sehingga guru yang mengajar saya, guru silat itu mengajar saya, percaya dengan saya. Dia jadikan saya sebagai murid tunggal. Dan karena kepercayaannya itu, maka dia berikan saya jimat, yaitu jimat kebal, di mana dipotong pakai parang tidak luka, ditimbak pun peluru tidak masuk. Dan itu saya sudah coba. Kalau timbak itu tidaklah, ya. Tapi kalau parang, saya sudah coba potong diri saya. Saya kasih tajam dulu, asa dulu itu parang. Pas itu saya coba potong diri saya dan memang tidak masuk. Nah, pada waktu itulah saya tidak takut lagi kalau ada begaduh, berpukul, itu lagi yang saya suka. Nah, tetapi pada waktu saya memiliki ilmu itu, saya takut mati. Ya. Perasaan takut mati itulah yang menghantui hidup saya. Dan ada suara dalam hati saya berkata selalu, kalau kau mati masuk mana? Tetap dalam hati saya katakan pasti masuk neraka. Saya adalah orang Kristen, mama bapak saya orang Kristen. Tapi Kristen yang belum bertobat, ya, selalu ke gereja tetapi hidup tidak ada perubahan. Demikian juga saya selalu ke gereja, sehingga ada persoalan dalam hati saya. Betulkah ada Tuhan ini? Nah, sejak saya ada ilmu itu, saya tidak lagi ke gereja. Ya, saya terus menjauhkan diri daripada Tuhan. Nah, tetapi pada satu saat, ya, karena waktu saya hanya jadi orang Kristen yang belum bertobat, saya tidak paham. Saya ke gereja, dengar firman Tuhan. Bagi saya, ke gereja itu membosankan. Ya, membosankan. Tidak ada apa-apa yang saya rasa, tidak ada apa-apa yang saya paham, mengerti apa yang firman Tuhan yang disampaikan itu tidak ada apa-apa yang saya paham. Tetapi saudara, benarlah apa kata firman Tuhan bagaimana Yesus berkata kepada Nikodemus. Ya, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 6 berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, karena saya belum lagi dilahirkan dalam roh, ya, belum bertobat,
belum menyerahkan hidup saya pada Tuhan. Saya masih hidup di dalam kedagingan, maksudnya tabiat daging, kehendak kemahuan manusia. Pikiran saya belum terbuka semuanya. Maka saya tidak paham akan hal-hal rohani, tidak paham akan hal-hal Tuhan. Tidak ada kerinduan. Itu sebabnya dalam firman Tuhan dalam surat Efesus, ya, semua manusia telah mati. Mati terhadap apa? Mati terhadap dosa. Ya, mati terhadap dosa. Selagi kita belum bertobat, selagi belum kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Alkitab katakan, ya, roh kita, batin kita mati secara roh. Ya, itu sebabnya mengapa saya waktu itu tidak paham, tidak mengerti, tidak ada kerinduan akan hal-hal rohani, akan hal-hal Tuhan. Nah, tetapi pada waktu tahun 1985 itulah titik permulaan di mana Tuhan menjamah hidup saya. Dan waktu itu saya buka hati saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan pada waktu itu. Dan pada waktu 1985 itu, ya, waktu saya bertobat, menyerahkan hati saya, hidup saya kepada Tuhan, saya mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya merasa suatu sukacita, damai sejahtera yang tidak pernah saya alami. Nah, tidak pernah saya alami sebelum itu. Pada waktu saya memiliki jimat-jimat kebal-kebal itu, ya, waktu itu perasaan saya kacau selalu, khawatir, risau, takut mati, tidak ada ketenangan. Tapi setelah saya bertobat itu, saya betul-betul mengalami perubahan. Waktu saya berdoa, dalam doa saya waktu saya bertobat itu, setelah kira-kira 30 menit, ya, waktu itu saya tersungkur, menangis. Saya menyadari saya orang berdosa pada waktu itu. Saya menyadari, saya sadar, saya rasa saya terlalu merasa kotor dalam diri saya. Dan setelah itu, kira-kira 30 menit, waktu saya buka mata saya bangun. Wah, saya melihat dunia ini seperti baru. Ya, semua apa yang saya lihat di sekeliling saya rasa sesuatu yang baru. Ya, tetapi bukan di sekeliling saya yang baru itu, tetapi saya tahu bahwa yang baru itu adalah hati saya, ya, mengalami kelahiran kembali. Dari situlah umur 14 tahun saya mengalami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi setelah saya bertobat. Waktu itu saya masih sekolah. Nah, puji Tuhan, dalam saya bertobat setelah itu, walaupun waktu itu saya di sekolah ada banyak cabaran, banyak godaan, ya, namun jauh dalam hati saya tidak mudah terpengaruh. Ada saja selalu suara dalam hati saya mengingatkan kepada saya. Pada waktu itu saya tidak paham. Tapi setelah saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, baru saya tahu bahwa sebenarnya suara-suara itu adalah dari Roh Kudus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sejak dari itu saya tidak pernah terfikir untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Waktu saya sekolah, meneruskan persekolahan saya sampai tingkatan 5, ada suara dalam hati saya berkata, ya, suara dari dalam hati saya. Dia katakan, layanilah saya. Pada waktu itu saya tidak ambil kisah, tapi hari demi hari suara itu terus berkata-kata di dalam hati saya. Sehingga satu saat saya mengambil keputusan untuk, ini panggilan Tuhan, tidak semua orang akan mengalami seperti itu. Nah, pada waktu itu saya mengambil keputusan untuk tinggalkan studi saya dan terus pergi sekolah penginjilan selama 1 tahun. Dan sejak dari itu saya melayani Tuhan, ya, melayani Tuhan dalam penginjilan. Pernah karena masuk lokap, ya, karena dituduh membawa pengajaran sesat, ya, tetapi walaupun pada waktu itu ada terjadi penganiayaan, tapi ada satu kekuatan di dalam batin itu, tetap percaya Tuhan melindungi, menyertai. Nah, dalam pelayanan pada waktu itu, karena ada satu kampung kami layani, ada banyak tanda-tanda mukjizat Tuhan lakukan. Orang lumpuh berjalan, buta melihat, bisu bercakap.
pada waktu itulah mereka katakan, mereka pikir saya pakai jimat-jimat untuk sehingga terjadi seperti itu. Nah, pada waktu itulah, karena pada tahun 80-an itu ya belum banyak lagi seperti hari-hari ini. Ya, di mana hari ini puji Tuhan terbuka pelayanan di mana-mana. Setiap denominasi gereja bergerak terus hari-hari ini. Kita bersyukur, itulah pekerjaan Roh Kudus. Nah, waktu itulah atas tuduhan itu ditangkap dan dimasukkan dalam lokap. Lepas itu saya kena siasat dari pagi itu di Beaufort waktu itu. Dari pagi jam 8 disiasat sampai jam 4 petang. Puji Tuhan, saya dibebaskan. Nah, sejak dari itu melayani Tuhan sampai hari ini, bersyukur sampai hari ini tetap hati itu jatuh cinta dengan Tuhan, jatuh cinta dengan firman-Nya dan terus melayani. Ya. Nah, satu rahasia yang saya lihat di sini adalah orang yang betul-betul bertobat, mengalami pertemuan secara pribadi dengan Tuhan, mengalami kelahiran kembali di dalam batinnya atau di dalam rohnya, barulah dia akan mengetahui, mengerti bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Ya. Firman Tuhan katakan, sebabnya Nikodemus berkata kepada Yesus, dia tidak paham, dia tidak mengerti dan berkata, bagaimana seorang yang sudah tua perlu dilahirkan kembali? Ya, dari rahim ibunya. Yesus bilang bukan, tapi kau harus dilahirkan dari air dan roh, yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus yang mengubah kehidupan kita. Saudara, untuk ikut Tuhan, untuk melayani Tuhan, orang yang betul-betul bertobat, ya, ini pengalaman saya secara pribadi. Apapun tantangan, cabaran, memang ada masa-masanya kita merasa mengalami kekecewaan, ya, mengalami tekanan, tetapi ada satu kekuatan, ya, yaitu kekuatan yang menopang kita, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, yang akan menuntun, yang akan membimbing, akan menghibur kita selalu. Itu kan demikian, ya, demikian kata firman Tuhan dalam Yohanes 14, Yohanes 16 itu. Ya, seorang yang dikirim, Yesus katakan akan mengirim kepadamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menuntun, membimbing, mengajar kamu. Dan satu hal yang saya mendorong kepada saudara, kenapa kita melihat banyak orang-orang Kristen, ya, pada mulanya dia bergairah melayani Tuhan, baik dalam pujian penyembahan atau mungkin jadi hamba Tuhan. Tiba-tiba kita dengar dia sudah tinggalkan pelayanan, dia sudah kembali kepada dunia ini. Saya percaya bahwa orang-orang yang demikian mungkin belum bertobat betul-betul, belum menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya ada orang berkata, kenapa? Dulu dia rajin ke gereja, dulu dia pelayan, pemimpin pujian, pemain musik, tapi sekarang, ya, lihat dia kembali kepada dosa, tidak lagi sungguh-sungguh. Nah, saudara, apabila saya melihat orang-orang yang seperti ini, saya percaya bahwa mungkin dia orang yang demikian tidak bertobat betul-betul lahir dari hatinya. Karena orang yang bertobat sungguh-sungguh, menyerahkan hidupnya sepenuhnya, hatinya kepada Tuhan, Roh Kudus akan tinggal dalam hatinya dan akan memimpin, memberi dia kekuatan. Ya, setiap hari dalam apapun cabaran, ada satu kekuatan di dalam rohnya, di dalam batinnya. Roh Kudus selalu mengingatkan di dalam hatinya tentang hal-hal itu. Nah, mungkin ada kita bertanya, apakah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang melayani Tuhan, orang yang bertobat itu tidak pernah mengalami kegagalan? Boleh saja orang itu boleh gagal, mungkin boleh jatuh. Tetapi orang yang betul-betul bertobat, ya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia boleh gagal, dia boleh jatuh, tetapi dia cepat kembali kepada Tuhan, dia cepat bertobat, dia cepat sadar dan kembali kepada Tuhan, dia bangkit lagi
dan melayani terus. Nah, saya bersyukur sejak saya bertobat. Ya, sejak saya bertobat sampai hari ini dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya. Tidak pernah saya melihat ke belakang, tidak pernah menoleh ke belakang. Meskipun mengalami, selalu berhadapan dengan badai, apalagi dalam waktu sudah melayani Tuhan sepenuh masa. Ya, itu satu komitmen yang betul-betul saya ambil, melayani Tuhan tanpa syarat. Semada diberkati atau tidak diberkati, saya tetap melayani Tuhan sampai ke garis akhir. Ya, jadi saya mendorong saudara yang saya kasih di dalam Yesus. Ya, kenapa ada orang yang tidak paham tentang hal-hal rohani, tidak ada kerinduan terhadap hal-hal Tuhan? Mungkin karena mereka belum bertobat sepenuhnya, ya, belum menyerahkan hidup mereka, keinginan dan kehendak mereka kepada Tuhan. Saya sangat percaya orang yang betul-betul bertobat, orang yang betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mengalami kasih Tuhan, sukar atau susah sekali dia meninggalkan Tuhan. Susah sekali dia meninggalkan panggilan Tuhan. Sebab saya sendiri alami. Pada waktu itu, waktu saya mengalami badai, mengalami cabaran, saya berpikir untuk tinggalkan pelayanan. Ya, saya berpikir saya mulai merancangkan sesuatu untuk kalau saya tinggalkan pelayanan, saya pergi jauh, ya, cari satu tempat untuk saya berdiam, cari kerja dan sebagainya. Tapi pada waktu saya sedang berpikir begitu, ada suara dari dalam berkata, ya, jangan tinggalkan panggilanmu. Kalau kau tinggalkan panggilanmu, pada saat engkau meninggalkan pelayananmu, tiba-tiba nyawamu dicabut. Kira-kira kau mau kemana? Nah, pada waktu itulah, pada saat saya mendengar suara itu, saya mengakui, saya bertobat, dan saya katakan saya harus teruskan pelayanan. Dan melayani Tuhan sampai hari ini adalah satu sukacita, satu keuntungan, di mana keuntungannya adalah saudara, ada sukacita, ada damai yang selalu mengalir, yang selalu menopang di dalam hati ini untuk terus bergerak. Ya, jadi terima kasih untuk video seperti ini. Saya tidak edit, saya langsung rakam seperti ini dan terus upload. Tuhan memberkati kita semua. Amin.